Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun ibadah kita pada pagi hari ini secara terbatas, tetapi kita mempunyai Allah yang tidak terbatas, yang sanggup memberkati kita. Apapun pengharapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan sesuai waktu yang diberikan Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagai pujian pertama, kita pujikan dan mengakui bahwa Yesus telah mati bagiku. Hanya
saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan, di waktu kesempatan yang masih ada ini, kami sangat bersyukur. Walau kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kami punya Allah, Roh di atas segala roh, yang mampu bekerja luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan pagi ini, kami merasa diberkati oleh Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami tetap percaya kami tidak sendiri. Kami ada Tuhan Yesus yang siap menolong kami, yang siap mengangkat kami, sehingga kami tidak susah terus, semakin kami dibahagiakan oleh Tuhan dan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menghadapi persoalan, namun satu kepercayaan yang tidak boleh hilang dalam diri kita, bahwa di mana ada persoalan, Yesus ada di sana yang siap menolong kita. Puji nama Tuhan. Kita pujikan pujian. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya bagaimana luar biasanya dalam hidup kita. Pandemi boleh ada, krisis boleh terjadi, tapi Kristus Yesus tidak pernah krisis dalam kasih. Waktu kita tertekan, waktu kita terjepit, Tuhan mengangkat kita, berikan jalan keluar dan kemenangan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu kita pujikan pujian satu kali saja sambil kita menanti
Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita telah berada di bulan November, minggu yang pertama. Adalah kasih dan kemurahannya saja kita dapat berada di waktu ini, dan kita telah memuji, memuliakan Tuhan, dan kita siapkan hati untuk menerima kabar baik daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah Tuhan Yesus Sang Alfa dan Omega. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 8. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa Surga, kami menikmati betapa besar kasih setiamu, kepedulianmu, pembelaanmu, bimbinganmu yang sungguh indah, sehingga kami tiba pada bulan November di minggu yang pertama ini. Kami persembahkan hati, pikiran, dan segenap hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Silakan Engkau bersabda melalui hamba-Mu. Engkau nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua, untuk kami dapat memahami, mengerti dengan benar, dan mentaati segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dialah yang Maha Kuasa, kekal selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak-Nya, kita perlu memahami akan pribadi Tuhan Yesus dalam peranannya terhadap diri kita. Kita perlu mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita perlu mengenal Dia dalam sebuah pergaulan yang karib dengannya, sehingga kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi
bersama Tuhan dari hari ke hari, dari peristiwa ke peristiwa, dan dalam setiap pengalaman itu kita semakin mendalami pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Dialah satu-satunya Sang kebangkitan dan hidup. Kuasanya di atas segala penguasa di alam semesta raya ini dan di bumi ini. Dialah Sang kebangkitan dan hidup yang berkuasa atas segala penguasa. Bersyukurlah akan pribadi Yesus yang sungguh luar biasa. Muliakanlah Dia seiring dengan kebesarannya, keagungannya, kedahsyatannya. Kita perlu mengenal pribadinya dan bersyukur serta memuliakan Dia seiring dengan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita saksikan dalam alam ciptaannya ini. Dan yang kedua, mari kita menyadari bahwa oleh kasih-Nya, oleh pengorbanannya, oleh kematiannya di kayu salib di Golgota, dan oleh kuasa darah-Nya yang tercurah, itu telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Kita perlu bersyukur untuk hal ini. Kita perlu memuji, memuliakan Tuhan akan hal ini. Kasih, pengorbanannya, kematiannya, dan kuasa darah-Nya telah memerdekakan kita dari penguasa dosa dan maut itu. Haleluya. Yang ketiga, Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Artinya, Dia berdaulat atas setiap kisi-kisi kehidupan kita semasa di bumi ini dan di surga nanti. Nah, saudaraku, sadarilah akan kedaulatan Tuhan atas setiap kisi-kisi kehidupan kita yang merupakan wilayah teritorial kerajaannya. Ini perlu disadari oleh kita semua, anak-anaknya. Hidupmu, seluruh kisi-kisi kehidupanmu itu adalah wilayah teritorial kerajaannya. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dan apabila kita hidup beriman, bertumbuh dalam iman kepadanya, dibarengi dengan ketaatan yang tulus kepadanya, serta membangun pengharapan yang besar kepada Dia, memuliakan Dia dalam segala perkara, maka Tuhan akan mengenapkan perjanjiannya. Dia akan mengantar saudara masuk dalam pengalaman hidup dalam perjanjian kerajaan Allah dengan segala berkat-berkat kerajaannya untuk saudara,
untuk anak cucumu, untuk masa depanmu, dan itu bersifat kekal. Orang-orang yang hidup dalam perjanjian kerajaan Allah, setiap perbuatan dalam ketaatan kepada ajarannya itu terkait dengan perjanjian Allah secara erat dan akan terus mengalir menembus kefanaan dan sampai kepada keabadian. Segala perbuatan ketaatanmu kepada ajaran dan perintahnya itu bernilai abadi. Oh saudaraku, sungguh indah. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dia berdaulat atas kehidupanmu, atas seluruh kisi-kisi kehidupanmu, dan Anda akan mengalami pengalaman hidup dalam perjanjian kerajaan Allah yang ya dan amin. Hidupmu akan menjadi sangat berbeda. Kemuliaan kerajaannya itulah yang membedakan hidupmu dari yang lain. Saudara, yang keempat, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus berkenan untuk Anda dan saya melayani Bapanya yang di surga. Saudaraku, kita diizinkan atau dilayakkan untuk beribadah, melayani Bapa surga, itu semata-mata hanya oleh karena kuasa darah Yesus yang sudah membuka jalan, yang sudah menjadi meterai untuk Anda dilayakkan, untuk saudara dan saya dilayakkan membangun ibadah pelayanan kepada Bapa surga. Karena itu, mari bersama-sama tingkatkan kualitas pelayanan kita, ibadah kita semakin menyenangkan hati Bapa surga. Karena Yesus Kristus sudah berkorban untuk saudara, telah memeteraikan dirimu dengan darahnya, sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan Yesus membangun ibadah, pelayanan untuk memuliakan, menyenangkan hati Bapa surga. Sungguh luar biasa, bukan? Dan yang kelima, mari sadari bahwa Yesus Kristuslah Sang Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang kembali ke bumi ini untuk menjemput kita, anak-anaknya yang disayanginya, untuk masuk ke rumah Bapa surga, tinggal selamanya bersama dengan Dia, kekal abadi, tiada pernah berakhir. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk Yesus Kristus Sang Alfa dan Omega. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa surga, kami bersyukur karena Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega, telah Kau berikan bagi kami. Sang Firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan pernah tinggal di bumi ini, untuk menjalankan misi penyelamatan yang harus dikerjakannya, menebus segala dosa pelanggaran kami.
membuka jalan bagi kami untuk kami dapat beribadah melayani Bapa surga. Bahkan Engkau telah menjadikan kami kerajaan-Mu. Engkau berdaulat atas hidup kami, atas seluruh kisi-kisi kehidupan kami, sehingga ketika kami bergerak dalam orbit hidup baru dengan menjalani hidup taat, hidup beriman, setia mengasihi Bapa surga sesuai dengan ajaran dan perintah Yesus Kristus, maka kami akan mengalami hidup dalam perjanjian kerajaan Allah. Dinamika hidup dalam perjanjian kerajaan Allah sungguh akan sangat membahagiakan kehidupan kami, membuat hidup kami penuh kemuliaan Allah, dan kami boleh tampil beda dengan yang lainnya, sehingga orang lain akan memuliakan Bapa surga, ikut serta dengan kami menerima Yesus, hidup taat penuh percaya kepada Yesus dan ajaran perintahnya. Terima kasih Bapa, dan Yesus Kristus Sang Alfa dan Omega akan datang kembali ke bumi ini untuk menjemput kami semua, anak-anak-Mu, untuk tinggal bersamanya di rumah Bapa surga, di surga mulia, kekal selamanya. Oh, terima kasih Bapa surga. Karenanya kami mau lebih lagi bersama Roh Kristus, Roh Kudus, membangun ibadah dan pelayanan kepada Bapa surga di masa-masa ini, dalam segala situasi dan kondisi. Kami mau bersama dengan Roh Kudus, Roh Kristus, untuk membangun ibadah, pelayanan yang menyenangkan hati Bapa surga. Terima kasih. Dan apabila sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus, kiranya Tuhan melayakkan kami semua sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari umat Tuhan, kita persiapkan roti dan anggur yang kita sudah persiapkan di meja kita masing-masing. Mari kita mengambil roti, kita tunjukkan kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan makan bersama adalah persekutuan dengan
tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan anggur kita tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa surga untuk bersekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini, memberitakan akan kematian Kristus, yang mana segala kutuk dosa dan maut yang seharusnya ditimpakan kepada kami telah ditanggung pada tubuhnya Yesus Kristus sendiri waktu ia disalibkan. Oleh curahan darah Yesus kami disucikan, kami beroleh pengampunan, kami beroleh pengudusan. Oh, terima kasih Bapa. Engkau telah meteraikan hidup kami dengan darah Yesus. Kami sekarang telah menjadi milik-Mu. Dan oleh kebangkitan Kristus kami telah dilahirkan baru. Kami beroleh suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bukan pengharapan yang fana, tapi pengharapan yang abadi. Kami boleh hidup menjadi peserta perjanjian Allah. Kami hidup dalam kedaulatan kerajaan Allah atas hidup kami. Kami boleh menikmati segala penggenapan perjanjian kerajaan Allah bagi umat-Mu yang percaya, yang taat, setia, penuh hormat dan kasih kepada Bapa surga. Terima kasih. Kami percaya oleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, dan kami boleh semakin hidup menyala-nyala di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Jabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain dan bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulis jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Kaleb Putra Wicaksono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2.
Gembala sidang, pengurus gereja, dan serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia Ibu Mariam, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin atau Ibu Alpius, Bapak Sutikno atau Suing, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus. Jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita dari awal ibadah sampai akhir. Dan marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari berdoa. Bapa surga, hamba bersyukur Roh-Mu yang kudus telah menolong dan membimbing kami semua sehingga kami boleh membangun ibadah dan pelayanan bersama di pagi hari ini, membangun ibadah kami kepada-Mu. Hamba berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bersinergi untuk membangun pelayanannya bagi Tuhan dan jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan dengan segala berkat kerajaan-Mu. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya berkat-Mu melimpah dengan segala bentuk berkat kerajaan-Mu yang membawa kesehatan, damai sejahtera, dan segala cita-cita mereka dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah datang membawa kurban-kurban persepuluhannya kepada-Mu, mempersembahkan korban syukurnya kepada-Mu, dan kurban-kurban yang lainnya. Kiranya berkat kerajaan-Mu dilimpahkan bagi mereka sesuai yang Kau janjikan. Terima kasih.
Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang melawan COVID-19. Tuhan berkati mereka semua dengan perlindungan-Mu, dengan penjagaan-Mu. Karuniakan kesehatan yang prima, hikmat akal budi dari surga mengalir dalam setiap pejabat-pejabat di negeri ini. Roh takut akan Tuhan menguasai hati para pemimpin negeri ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mengantar bangsa Indonesia menuju kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan yang beradab mulia. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang besar, bangsa yang menginspirasi bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi para hamba Tuhan, para profesional, pengusaha yang tergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Tuhan mengaruniakan kesehatan yang prima, semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, melayani gereja-gereja Tuhan, dan melayani sesama anggota masyarakat, menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam pelayanan mereka semua. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tadahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga mengalir dalam hidupmu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan kepadamu untuk hidup sebagai gereja Tuhan yang misioner, sebagai umat Tuhan yang menyala-nyala dalam Yesus, menjadi garam dan terang bagi dunia. Damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu dan menyegarkan iman pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakannya kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.